Hal sepele biasanya yang sering diabaikan oleh para petani cabai di Nusantara adalah ketika ada daun cabai yang memiliki bercak daun atau hawar daun seperti ini ya teman-teman. Padahal jika ini kita tidak ditanggulangi, maka ini ke depan buah ya cabai yang kita miliki itu akan patek ya teman-teman. Oleh karenanya maka kita cegah sedini mungkin agar nanti ke depan tanaman cabai yang kita miliki buahnya tidak terjadi patek ya teman-teman. Ini adalah cikal bakal seperti ini harus segera tanggulangi. Dan kemudian apa-apa saja obatnya, simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana tata cara saya dalam proses menanggulangi agar cabai ke depan tidak patek ya teman-teman. Dan ini adalah tanaman cabai rawit Bara F1 produk terbaru dari Panah Merah, usia 17 hari ya teman-teman. Jadi 17 hari setelah tanam, kemarin saya sudah melakukan pengocoran pertama di usia 16 hari karena memang sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, jika kita di saat musim hujan tidak memberikan pupuk secara makro terlebih dahulu, karena memang itulah tadi yang saya jelaskan, yang saya takutkan adalah ketika kelebihan unsur nitrogen maka akan terjadi jamur yang sangat menyebar luas ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai karena kita sekarang fokusnya ke jamur. Untuk mengatasi jamur, apa-apa saja obat yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Jadi total populasi yang saya tanam sekarang adalah 2.500 batang tanam kembali ya teman-teman, sesuai dengan sebelah sini adalah rawit pelita 8F1 yang sudah panenan ke-19 ya teman-teman. Memang kondisinya sudah seperti ini, maka kita melakukan proses penanaman lagi di sini. Jadi nanti ke depan panen itu tidak terhenti ya teman-teman. Baik pun murah ataupun mahal, kita tetap bisa kebagian. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman simak. Ini adalah fungisida atau biofungisida yang saya gunakan. Yang tidak tampak di sini adalah berarti sudah saya update pada video sebelumnya ya teman-teman. Dan produk terbaru yang saya gunakan adalah ini. Kita bahas dulu untuk Marfu. Marfu biofungisida, Marfu ya teman-teman. Ini adalah bahannya bioaktif trichoderma ya. Bahan aktifnya trichoderma. Jadi untuk ini ya teman-teman, ini saya sarankan tidak dicampur dengan bahan-bahan lain, baik insektisida lain, karena memang ini kita gunakan secara tunggal saja. Karena peruntukannya untuk Marfu ini dia cenderung ke ditabur, bukan di spray atau bukan dikocor, tapi ini ditabur saja langsung ke tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Ini adalah produk terbarunya untuk Marfu ini. Dan untuk yang lainnya, untuk Nordox ya teman-teman, ini Nordox sudah saya buka dan memang masih banyak isinya. Dan kemudian Ditan ya, ini untuk Ditan. Ini untuk Trichoderma ya, Trichobio, biofungisida Trichoderma ini, yang Trichobio ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi ini tidak akan saya bahas. Jika teman-teman ingin menggunakan yang satu ini, produk yang ini, Nordox, kemudian Trichoderma dan Ditan, itu bisa disimak pada video sebelumnya. Kenapa sebanyak ini bang? Ini tidak saya gunakan secara langsung, tetapi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kita gunakan itu misalkan 2 hari sekali Nordox, 2 hari lagi misalkan kita gunakan Trichobio, 2 hari kemudian kita gunakan Ditan, kemudian 2 hari kemudian kita gunakan Marfu, 2 hari kemudian kita gunakan Kopside, 2 hari kemudian kita gunakan Mistar Top, 2 hari kemudian kita gunakan Antrakol ya. Seperti itu caranya ya teman-teman. Jadi kenapa demikian? Sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa jamur itu jika kita melakukan pemberian anti jamur dengan bahan aktif yang itu saja, maka jamur tersebut akan kekebalannya akan kebal. Jadi tidak akan mampu kita tanggulangi. Dengan cara demikian, dengan cara di rolling, itu akan kita mudah tanggulangi. Begitupun juga dengan hama. Hama itu kita menggunakan bahan aktif abamectin, kita menggunakan bahan aktif imidacloprid, itu tujuannya agar seperti itu. Sehingga teman-teman simak, ini usia 17 hari setelah tanam,
kondisinya cenderung lambat dikarenakan memang satu, saya tidak melakukan proses pengocoran dikarenakan sedang musim hujan. Kedua, memang jamur yang menyerang di musim hujan itu lebih dahsyat ya teman-teman. Oleh karenanya maka ketika melakukan proses penanaman di musim hujan, yang harus terfokuskan adalah ini, ke sini, ke proses pengendalian jamur. Setelah jamurnya bisa kita tanggulangi, nah di situ baru kita fokus ke hal-hal yang lain ya teman-teman. Dan sekarang kita ke harga. Untuk harga marfu ini kan 1 kg ya teman-teman. Di daerah saya ini adalah sekitar Rp75.000 ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli ini semua, silahkan, saya sudah sematkan di kolom deskripsi di bawah video. Jadi silahkan di situ sudah bisa teman-teman membelinya secara langsung ya teman-teman. Dan ini untuk dosisnya ya teman-teman. Jadi kita ke cara aplikasi dulu deh. Nah, cara aplikasinya adalah ditabur di sekitar perakaran tanaman dalam kondisi tanah yang lembab. Jadi kalau nggak lembab nggak usah ditabur ya. Kemudian dan jangan dicampur dengan produk kimia lain. Nah, fungsinya, manfaat dan fungsi ini adalah preventif ya, preventif terhadap serangan penyakit jamur ya. Jamur tular tanah, berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman, membantu mendekomposisikan bahan-bahan organik sekitar perakaran. Jadi ini sama saja dengan seperti perangsang akar ya teman-teman, tetapi lebih tepat ke proses pengendalian jamur dan proses perakaran. Sehingga untuk marfu ini dia berarti cenderung lebih seperti doping pupuk ya teman-teman, agar akar itu menyerap unsur hara lebih cepat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah kita melakukan proses pemberian fungi ini ya teman-teman, barulah kita fokuskan ke nutrisi. Jadi nutrisi di musim hujan itu saya sarankan tidak usah dikocor, tidak usah ditabur, kita langsung secara foliar saja. Artinya secara foliar adalah kita memberikan penyepraian dengan cara dispray. Memberikan nutrisi itu dengan cara dispray, bisa menggunakan manoharames, bisa menggunakan pupuk organik cair, bisa menggunakan super trobos, bisa menggunakan ekstragen sesuai dengan video-video sebelumnya. Ketika nanti hujannya cenderung sedikit agak mereda ya teman-teman, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, barulah kita melakukan proses pemupukan secara makro ya, itu ya teman-teman, agar nanti ke depan tanaman cabai yang kita miliki itu tentunya berbuah lebat, pertumbuhannya bagus, pucuknya tidak mandek, kemudian proses percabangannya banyak. Dan caranya memang seperti itu. Oke, saya akan melakukan proses pemberian marfunya terhadap tanaman cabai usia 17 hari yang saya miliki, produk terbaru dari Panah Merah Bara F1, untuk proses pembedaan bara lokal dan bara F1. Silahkan simak pada video saya sebelumnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, jika bermanfaat silahkan subscribe, jika tidak bermanfaat abaikan saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.